Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 di dalam renungan harian Intim dengan Allah. Mari kita mulai dengan doa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Pada akhir minggu ini, kami boleh kembali menghadap Engkau. Terima kasih Kau berikan kami hari yang baru. Kau berikan kami kesempatan yang baru. Kami percaya rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Tuhan berbicara bagi kami saat ini. Kami buka hati kami untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Judul renungan kita hari ini adalah sikap yang membina persatuan. Diambil dari kitab Yakobus pasal 2 ayat 1-5. Dengan berfokus kepada Filipi 2 ayat 5-8. Sementara pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 15-16 serta Injil Matius pasal 14 ayat 22-36. Saya harap Bapak Ibu bisa membacanya terlebih dahulu ayat-ayat ini. Saya akan membaca dari Yakobus 2 ayat 1-5. Demikian. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Saya akan bacakan juga dari Filipi 2 ayat 5-8. Demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, persatuan adalah gabungan, ikatan, atau kumpulan dari berbagai komponen atau perbedaan, seperti suku, agama, ras, budaya, yang disatukan menjadi satu kebulatan yang utuh. Untuk memiliki rasa kesatuan, maka kita harus menyingkirkan rasa superioritas ataupun inferioritas. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang berdasarkan status sosial maupun status ekonomi seseorang. Sikap membeda-bedakan ini akan menyebabkan terjadinya golongan-golongan atau klik-klik yang bisa menimbulkan perpecahan. Yakobus telah memperingatkan umat Tuhan untuk tidak memandang muka. Maksudnya, untuk tidak membeda-bedakan orang dari status ekonominya. Karena kecenderungan orang untuk lebih menghormati orang yang kaya dan kurang memperhatikan yang miskin. Dan juga bagi orang yang kaya untuk tidak mencari hormat karena kekayaannya. Dengan melakukan pembedaan ini oleh Yakobus dikatakan hati kita telah memiliki pikiran yang jahat. Yakobus 2 ayat 1 ayat
ayat 5 tadi, 1 sampai 5. Karena itu bukan pikiran Allah. Kristus sendiri meskipun pemilik dari segala sesuatu di sorga dan di bumi, telah meninggalkan segalanya dan menjadi miskin untuk bisa mempersatukan manusia dengan Allah. Inilah teladan kerendah hatian yang dicontohkan oleh Kristus bagi kita. Sementara manusia mencari hormat, Kristus tidak mencari hormat bagi dirinya. Malahan dia mengosongkan dirinya yang adalah Allah. Artinya dia tidak mempertahankan hak dan miliknya. Semuanya dia rela tinggalkan dan mengambil wujud sebagai manusia yang terikat dalam daging. Dia bukan mengurangi keilahian, tetapi dia menambahkan kemanusiaan. Dia lahir sebagai bayi yang lemah, hidup sebagai manusia yang bisa menderita, tidak memiliki properti apapun. Bahkan dia sering kali ditolak di sana sini. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Dia bahkan merendahkan dirinya begitu rupa sampai mati di kayu salib. Cara kematian yang paling hina pada saat itu. Kristus mencontohkan kerendahan hati begitu rupa agar kita pun belajar dari sikapnya yang rendah hati. Dalam persekutuan di gereja, di mana gereja adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang sangat berbeda, baik dari latar belakang, suku, kepribadian, usia, pendidikan, maupun ekonomi. Kristus menginginkan agar semua jemaat menjadi satu di dalam Kristus Yesus. Galatia 3 ayat 28 mengatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Salah satu sikap yang perlu ada jika kita mau membina persatuan adalah sifat rendah hati yang tidak memandang kepentingan diri lebih utama daripada kepentingan bersama. Paulus memerintahkan kita, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apakah pikiran dan perasaan kita mulai memperhatikan kebutuhan orang lain? Apakah perhatian kepada kebutuhan orang lain telah mengubah doa-doa saudara yang biasanya hanya berpusat kepada diri sendiri atau keluarga sendiri menjadi kepada kebutuhan orang lain juga? Apakah pikiran dan perasaan kita mulai membuat kita bertindak untuk membantu kebutuhan orang lain? Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau menginginkan kami sebagai tubuh Kristus memiliki kesatuan. Engkau tidak meminta kesamaan, karena kami terdiri dari latar belakang yang jauh berbeda satu sama lain. Tetapi Engkau menginginkan kami bersatu. Kami memiliki kesatuan hati karena kami memiliki Tuhan yang sama. Kami memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Dan kami memiliki kasih yang sama yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kami. Biarlah kami boleh memiliki kerendahan hati seperti Engkau, meneladani kerendahan hatimu, sehingga kami bisa memikirkan kebutuhan orang lain juga,
dan kami mulai memperhatikan satu sama lain sebagai satu tubuh Kristus. Tolong kami, untuk kami mulai dari diri kami sendiri, memulai untuk membuat diri kami bisa memikirkan kebutuhan orang lain juga. Dan mulai kami mengadakan sikap yang membina persatuan antara satu sama lain. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu ini berbicara bagi setiap kami dan memulihkan gereja Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.